Misalnya gini, nanti sudah jadi sarjana nih. Ketika teman-teman nanti mendapat apa namanya sudah selesai, nanti dikasih ijazah, ijazahnya itu bergelar sarjana ekonomi. Ketika nanti pada saat pulang ke tanah air, atau tidak misalnya ada yang mau melanjutkan kuliah di sini juga monggo. Tapi misalnya kalau mau kerja, mau kerja nih, ada lowongan kerja, kita lihat di apa di media massa gitu, misalnya di koran, biasanya paling mudah di koran. Nah, kita bisa lihat tuh dibutuhkan apa namanya manajer, dibutuhkan staff manajer sumber daya manusia dengan apa namanya dengan gelar sarjana ekonomi, dengan pendidikan sarjana ekonomi. Biasanya ada pengalaman kerja sekian tahun, penampilan menarik, apa namanya berjenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan, biasanya seperti itu. Nah, itu salah satu prosedur-prosedur yang akan disampaikan untuk mendukung dari standar-standar yang ditetapkan oleh organisasi yang membutuhkan apa namanya kualifikasi apa yang dia butuhkan. Jadi kalau misalnya dia butuh sarjana ekonomi, ketika teman-teman sudah mendapatkan gelar sarjana ekonomi, syarat pertama sudah ada di tangan saudara. Yang syarat kedua juga sudah ada di tangan saudara. Misalnya syarat kedua, laki-laki dibutuhkan laki-laki atau perempuan berpenampilan menarik. Alhamdulillah yang ada di kelas ini semuanya rata-rata berpenampilan menarik, seperti itu. Dan lain sebagainya, seperti itu. Tuh. Itu dari proses rekrutmen. Di sini ada kesesuaian individu dan organisasi. Model interaksional mengasumsikan bahwa perilaku manusia secara sadar-menerus dipengaruhi oleh interaksi faktor individu atau person dan situasi. Interaksi teori memiliki hipotesis bahwa fit antara person dan organisasi menyebabkan positive outcome dan meningkatkan employee job attitude dan mengurangi stress turnover. Ada dua kesesuaian terpisah antara individu dan organisasi, di mana kesesuaian antara kemampuan individu dan persyaratan pekerjaan berpengaruh pada kinerja. Kesesuaian antara kebutuhan individu dan budaya organisasi mempengaruhi job certification. Nah, selanjutnya ada proses mencapai kesesuaian karyawan dan organisasi. Menganalisis prosedur mencapai kesesuaian dan karyawan dan organisasi. Di sini ada menganalisis pekerjaan dan organisasi. Analisis organisasi mengidentifikasi komponen pekerjaan yang mempengaruhi keberhasilan. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi uh, knowledge, skill, abilities yang dibutuhkan oleh pekerjaan, sama halnya dengan kepribadian yang dibutuhkan untuk mencapai anggota organisasi yang efektif. Ada organisasi menggunakan teknik pemilihan yang memungkinkan baik individu dan organisasi menilai kesesuaian. Itu yang saya jelaskan di awal tadi, beberapa prosedur. Nah, selanjutnya ada teknik menilai person organisasi fit dalam proses seleksi. Ada interview, ada mengukur kepribadian, ada pemilihan karakteristik skala organisasi, ada key metodologi. Ini juga sudah saya singgung di awal tadi. Nah, nih teknik menilai. Jadi ada interview, mengukur kepribadian, pemilih karakteristik, skala organisasi, dan key metodologi. Ini yang sudah setidaknya ini teorinya. Sekali lagi yang saya katakan ini adalah teori yang ada di modul. Dan mudahnya saya menyampaikan teori ini kepada orang-orang atau teman-teman yang ada di sini itu rata-rata sudah bekerja semua. Paling tidak sudah melewati fase ini. Semuanya rata-rata sudah melewati fase ini. Pak, tapi saya tidak bekerja di ini Pak, di perusahaan. Bagaimana dengan saya yang bekerja di sebagai PRT? Wah, PRT juga punya persyaratan. Ketika teman-teman
yang ada di sini yang tergabung dalam apa namanya yang berprofesi sebagai PRT paling tidak ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Masih ingat nggak beberapa persyaratan yang dulunya pernah yang harus dilengkapi oleh saudara-saudara yang ada di sini? Ayo cerita. Wah, banyak persyaratan Pak. KTP KK ya, itu persyaratan ini ya. Izin orang tua. Wah, coba lihat itu. Persyaratannya cukup cukup apa ya? Cukup cukup strict ya kalau saya bilang. Kita harus bikin ya Kak, kita kalau di harus ada paspor, tinggi badan, kesehatan, ada KK, KTP, surat sampai ke surat izin orang tua, medical check up dan lain sebagainya. Bahkan nih Mbak Puji juga mengatakan ada pengalaman kerja dibutuhkan. Jadi tidak semudah kalau menjadi PRT yang ada di Indonesia. Kadang-kadang dengan apa misalnya dibutuhkan apa namanya pembantu rumah tangga datang terus ada wawancara udah deal. Beda dengan yang ada di sini. Karena kita memang harus melewati prosedur yang sudah ditetapkan seperti itu. Wah, ini ada lagi penguasaan bahasa. Ya, karena di Taiwan kerja nggak ada job PT, tetapi jaga lansia. Ya, itu penjaga lansia. Ya, selanjutnya pendekat dari ini ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Oh ya, dalam dalam proses penarikan di sini ada kendala-kendalanya juga biasanya sih. Biasanya gini, kita cerita yang tadi ya, bahwa proses penarikan ini biasanya dimulai dengan mencari pelamar dan diakhiri dengan penyerahan lamaran dari calon karyawan ya. Jadi pelaksanaan dari proses ini biasanya uh, kalau di sebuah organisasi, departemen personalia atau dengan nama biasanya ada tim recruiters. Tim ini akan kemudian membentuk jalur-jalur penarikan karyawan melalui beberapa cara. Apakah itu pasif? Pasif di sini menunggu lamaran. Kemudian ada rekomendasi dari karyawan perusahaan. Terus ada periklanan, ada agen-agen penempatan tenaga kerja yang seperti yang apa yang sudah teman-teman lewati kan ada agen-agen tuh. Dan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Biasanya kalau di Indonesia ada kayak seperti LP3I, ada Primagama maupun yang lain. Jadi mereka setelah lulus mereka bisa kerja di mana seperti itu dan lain sebagainya. Dari jalur-jalur yang telah dibentuk tersebut maka akan diperoleh calon-calon karyawan beserta lamaran yang diajukan. Jadi secara lebih lengkap proses penarikan karyawan di sini sudah dijelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kesuksesan atau kegagalan dari penarikan itu sendiri, antara lain dengan melihat jumlah pelamar yang diterima, dan penempatan karyawan yang berhasil. Nah, evaluasi tersebut juga dapat digunakan sebagai perbaikan untuk penarikan tahun mendatang, serta dapat diketahui kendala-kendala apa saja yang menghambat sehingga mengakibatkan kegagalan terjadi, seperti kebijakan organisasi dalam promosi atau kompensasi yang kurang memadai, kondisi pasar tenaga kerja yang lesu, persyaratan jabatan yang sangat rumit, dan kondisi ekstra lainnya. Kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat seperti yang kita alami di sini. Jadi kayak seperti agen-agen yang apa namanya yang menyalurkan teman-teman itu juga biasanya juga mereka juga melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi biasanya ada regulasi peraturan baru, misalnya apa gitu. Kira-kira ada nggak dalam beberapa tahun itu ada perubahan regulasi atau perubahan aturan?
karena kan yang tahu kan teman-teman yang berhadapan langsung. Ada apa misalnya Mbak Sri? Apa? Ini kan biasanya kan ada tuh kalau misalnya kalau di sini kan kasusnya ada yang mungkin ada tenaga kerja Indonesia yang melarikan diri gitu, nggak cocok lari karena banyaknya apa? Banyaknya kejadian serupa setelah dievaluasi nanti bikin peraturan baru biasanya seperti itu dia. Nggak boleh apa, terus harus apa dan lain sebagainya. Banyak Pak. Oke, sampai jalan. Nah, eh masih di seleksi sumber daya manusia, apa namanya? Biasanya perusahaan tidak begitu saja menerima orang yang melamar kerja. Di samping jumlah pelamar yang biasanya melebihi target, juga perlu mengetahui kualifikasi serta kemampuan pelamar, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, secara umum biasanya proses seleksi biasanya itu kan melewati gini, kayak melengkapi formulir lamaran, ada wawancara, ada tes seleksi, ada pemeriksaan latar belakang calon tenaga kerja, sampai tes fisik, bahkan ada percobaan. Nah, itu biasanya apa namanya aturan itu yang dilakukan dalam sebuah rekrut karyawan dalam sebuah organisasi. Saya pikir teman-teman sudah melewati itu. Ekstrim ya. Jadi, nah ini. Jadi kayak seperti karena ada sering masalah, mungkin ya itu dari pemerintah sendiri akan turun tangan dengan melakukan perubahan-perubahan peraturan dalam penertiban tenaga kerja yang ada di Taiwan ini. Mungkin seperti itu. Ya, ini ada dalam pelatihan dan pengembangan karyawan selanjutnya. Di sini rationalistic approach atau pendekatan rasionalistik. Di sini ada kompetensi individu merupakan atribut yang melekat terhadap individu. Merupakan susunan atribut khusus seperti pengetahuan dan pengalaman yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Di sini ada the worker oriented, ada the work oriented, ada the multi method oriented. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan yang bersifat rasionalistik. Nah, dalam pelatihan dan pengembangan karyawan itu sendiri, di dalamnya ada pendekatan, di dalamnya juga ada yang namanya pendekatan interaktif, interpretatif. Di sini dijelaskan bahwa alternatif dari pendekatan di sini terhadap kompetensi yang didasarkan pada fenomena. Atribut khusus yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan terutama adalah kontak dependen melalui pengalaman karyawan di tempat kerja. Ada transfer of training, selanjutnya ada training input factor, ada training outcome. Selanjutnya ada elemen yang sama. Di sini ada 4 prinsip dasar learning. Wah, ini ya Mbak Santi. Jadi memang kalau untuk di negara Taiwan itu sendiri memang evaluasi terus dilakukan untuk mereka akan terus melakukan perbaikan untuk menjaga apakah itu keberlangsungan perusahaan maupun keluarga yang membutuhkan jasa dari negara yang menyalurkan tenaga kerja. Ya. Kita lanjutkan tadi. Ada 4 prinsip dasar dari learning atau di sini ada elemen yang sama yang dapat memaksimalkan daya ingat sebagai tanggapan setelah training. Ada prinsip umum, cara berserta pikir, peran umum, prinsip teori dasar dan materi pelatihan.
Ada stimulus variability, di mana positive transfer akan memaksimumkan ketika berbagai dorongan pelatihan diterapkan. Ada kondisi praktik yang dilakukan dalam proses dasar learning itu sendiri. Nah, selanjutnya ada metode pelatihan. Di sini ada training method, ada part training. Jadi, yang paling mudah adalah gini. Bentar ya. Ketika berbicara mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, di sini pengolahan sumber daya manusia itu biasanya tidak berhenti sampai diterimanya karyawan bekerja di dalam perusahaan. Ini kalau untuk memahami dari bagian ini ya, saya ingin mencoba untuk memudahkan teman-teman memahami bagian ini. Jadi pengolahan sumber daya manusia tidak berhenti sampai diterimanya karyawan bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi yang membutuhkan karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan atau yang disampaikan. Namun perlu adanya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian dari karyawan tersebut. Karyawan bagi perusahaan merupakan aset penting yang menunjang keberhasilan bisnis perusahaan. Itu seperti yang yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa selanjutnya peningkatan kinerja karyawan tidak cukup hanya dengan memperhitungkan lamanya bekerja, namun perlu dipercepat melalui program pelatihan dan pengembangan. Dari selanjutnya, biasanya kita akan mengenal dengan yang namanya masa orientasi. Masa orientasi yang paling mudah, kita kemarin pada saat di awal-awal kuliah, kita ketemu dengan yang namanya masa orientasi. Masih ingat nggak dengan orientasi mahasiswa baru? Apa aja yang disampaikan? Masih kan? Karena baru. Nah, masa orientasi di sini, di mana karyawan baru biasanya mendapatkan masa orientasi, yaitu masa pengenalan kondisi kerja dan lingkungan kerja. Orientasi ini dapat bersifat formal dengan 1 hari kerja membahas topik-topik perusahaan, atau bersifat informal melalui karyawan senior untuk mengajak karyawan baru, biasanya keliling-keliling di lokasi kerja. Seperti itu. Nah, orientasi di sini diharapkan akan menurunkan perasaan terasing, cemas, dan khawatir terhadap dunia kerja yang kita hadapi. Biasanya, karyawan baru dengan program orientasi ini diharapkan akan memiliki keberanian dalam bekerja, dan pada saatnya nanti akan menjumpai dan menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak ada selama orientasi. Jadi, saya pikir yang ada di kelas ini sudah melakukan yang namanya orientasi di dalam lingkungan bekerja. Wah, perasaan yang tidak pasti. Iya, pasti. Namanya baru. Orang baru itu kan nggak tahu apa-apa. Misalnya kayak seperti Mas Sugi. Mas Sugi kerjanya di perusahaan apa ya? Bersosialisasi di lingkungan yang baru. Iya. Itu apa? Tiap hari tegang-tegang, Pak. Pasti, namanya baru. Nah, Mas Sugi kerja di perusahaan catering ya. Jadi, saya pikir pada saat pertama datang, tidak hanya Mas Sugi, mungkin bisa saja Mbak Puspita, Mbak Santi, Mbak Puji, atau Mbak Khalifatus, maupun yang lain. Saya pikir semua juga nervous, namanya baru pertama. Wah, serba ada perasaan takut salah. Itu pasti Mbak Kotia, namanya orang baru. Kita belum menguasai lapangan. Baru, merasa asing, aneh dengan lingkungan baru, itu pasti. Baru datang dari negara yang berbeda lagi, dengan budaya yang berbeda. Pasti ada perasaan bagaimana, perasaan terasing dan lain sebagainya. Nah,
masa orientasi inilah yang biasanya yang akan diberikan, apakah itu pimpinan kita dalam organisasi maupun apa namanya, dalam, kalau saya nggak tahu ya kalau yang PRT ya, kalau biasanya kalau di organisasi dia biasanya ada masa tertentu untuk ini. Oh, orientasi untuk pekerjaan di Taiwan kalau tidak salah 40 hari atau bisa dibilang masa penjajakan. Jika tidak sesuai, nah ini kan seperti ini. Masa masa orientasi ini yang penting. Paling tidak setelah waktu yang ditentukan, wah ini ada yang beragam. Mungkin ada yang 40 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, maupun ada yang hari yang berbeda. Ada yang 2 bulan dan sebagainya. Mungkin bisa saja orientasi, tergantung organisasi uh, yang memberikan ini apa, masanya seperti apa gitu, seperti apa. Nah ini ada yang mengatakan cukup 1 minggu saja, bahasanya udah nyambung. Itu ya seperti biasa. Bahkan orang yang yang kita lihat setegar Mas Ropi di situ juga bisa ngomong kayak seperti apa ya, sedih Pak, ya namanya orang baru biasa. Nah, orientasi itu penting. Jadi nanti kalau jadi pimpinan itu juga menjadi ingatan buat saudara-saudara yang ada di sini. Kalau nanti jadi pimpinan atau punya usaha, punya perusahaan, paling tidak kalau ngerekrut orang ya kita lihat kemampuan dari apa namanya, dari bawahan kita. Paling tidak berbagi pengetahuan itu, selagi itu positif, insya Allah akan barokah buat yang membaginya. Seperti itu. Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu teori banget itu, Mas. Jadi seperti itu. Orientasi itu orientasi. Nah, selanjutnya ada, ini saya menjelaskan di bagian ini ya, mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Iya. Ada pelatihan sumber daya manusia. Di sini pelatihan sumber daya manusia di sini bisa diartikan merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan. Demi keberhasilan pelatihan, biasanya perlu dilakukan tahapan-tahapan seperti uh, penilaian kebutuhan yang mendiagnosa masalah-masalah dan tantangan-tantangan lingkungan yang dihadapi organisasi, merumuskan tujuan-tujuan program, isi program, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Selain itu juga perlu mendesain lingkungan dan pembelajaran yang kondusif terhadap materi pembelajaran. Uh, Pelatihan ini seringkali diserahkan kepada instruktur atau pelatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatih. Nah, pelatih biasanya harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan karyawan dan organisasi agar dapat menemukan uh, format materi yang sesuai dengan keadaan organisasi. Selanjutnya, pelatih harus menyadari ya perbedaan individual baik dalam hal kemampuan, sifat, dan keterampilan sehingga tidak terjadi konflik dengan peserta pelatihan. Jadi program pelatihan biasanya pada dasarnya memiliki 2 kategori. Ini yang sering kita dengar. Ada yang namanya metode praktis atau orang biasanya menyebutnya dengan on the job training ya. Misalnya kayak rotasi jabatan, ada magang, ada penugasan sementara. Mungkin ada beberapa teman yang ada di sini sudah melakukan yang namanya on the job training, rotasi jabatan, atau magang, atau penugasan sementara. Ada yang pernah? Ya, betul Mbak. Kalau buka di kalau mau penjelasannya lebih, mungkin buka di internet juga bisa. Selanjutnya ada ini off the job training ya. Di sini kan ada on the job dan ada off the job. Ada metode presentasi dan simulasi di kelas. Biasanya instruktur itu akan mengangkat dari studi kasus atau presentasi video ataupun kuliah seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi biasanya
perusahaan-perusahaan dengan organisasi yang besar itu melakukan ini. Biasanya mereka rela tuh mengeluarkan dana yang besar untuk mendapatkan karyawan dengan skill-skill tertentu. Gak apa-apa, kita bayar aja. Misalnya nanti ini misalnya ada Mbak Sri nih. Mbak Sri misalnya jadi manajer pemasaran. Biar skillnya nambah, udah deh eh, kita sekolahkan lagi nih Sri ke ikut pelatihan leadership yang lebih tinggi, biar nanti skillnya nambah dan bisa bisa berbagi dengan bawahannya. Nah, tujuannya nanti ya itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya ketika perusahaannya kinerjanya baik, harapannya profitnya juga akan meningkat seperti itu. Dari dua ini, masing-masing kategori mempunyai sasaran sikap ya, konsep, keterampilan yang berbeda-beda. Dan dalam kenyataannya sering terdapat trade-off atau tidak ada satu teknik yang selalu paling baik. Sehingga kadang perlu dilakukan kombinasi untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Jadi secara sederhana, kriteria baik tidaknya suatu teknik itu biasanya harus dilihat dari beberapa aspek ya. Misalnya kayak seperti efektivitas biaya, isi program yang dikehendaki, ada kelayakan fasilitas, ada prevensi dan kemampuan peserta, ada kemampuan pelatih, ada prinsip-prinsip pembelajaran terpenuhinya karena ada transfer pengetahuan dalam pelatihan dan sebagainya. Itu yang aspek-aspek yang paling sederhana yang harus diinikan dalam pelatihan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya pengembangan sumber daya manusia itu sendiri bisa dijelaskan bahwa tindak lanjut dari pelatihan di sini yaitu melakukan pengembangan karyawan, di mana bisa diartikan bahwa aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan melalui proses membangun dan mendidik karyawan terseleksi sehingga memiliki pengetahuan, memiliki skill dan ability. Dari pengetahuan, dari skill dan ability ini, itunya nantinya yang akan dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Nah, peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan ini berguna dalam promosi dan transfer jabatan dalam kesempatan karir karyawan ya biasanya. Jadi, bagi perusahaan yang diharapkan akan meningkatkan kesinambungan operasional ya perusahaan, dan rasa keterikatan karyawan terhadap perusahaan itu semakin besar biasanya. Jadi dengan kata lain di sini ada dua tahap dalam meningkatkan kinerja karyawan, yaitu melalui pelatihan untuk membentuk karakter kerja yang sesuai dengan lingkungan kerja saat ini dan mengembangkan keterampilan yang telah dimiliki tadi dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang lebih tinggi untuk menghadapi tantangan organisasi masa mendatang. Jadi habis dikasih pelatihan, kembangkan lagi. Tujuan organisasi bisa tercapai. Kira-kira teman-teman yang ada di sini pernah nggak diutus oleh organisasinya di sini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu? Oh, waktu SMA. Bukan, pas waktu kerja di sini. Ada apa? Oh, ada pelatihan masa ya. Apalagi